Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan Rau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan menikmati hari-hari yang indah di bulan Ramadan ini. Bulan yang menjadi madrasah keimanan bagi setiap umat Muslim. Hari ini tepat di Senin 23 Februari 2026. Kembali hadir program kajian Ramadan kolaborasi Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama 105 rawakan yang hadir setiap hari selama 1 bulan penuh bulan puasa Ramadan 1447 Hijriah dari formasi 13 waktu Indonesia Barat sampai 14 waktu Indonesia Barat kurang lebih 1 jam. Pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas tema yang begitu penting untuk kita renungkan bersama, yakni keimanan dan amalan terbaik di bulan Ramadan. Bagaimana cara menjaga iman agar tetap kuat dan amalan apa aja yang paling utama untuk kita prioritaskan di bulan yang penuh keberkahan ini. Bersama kita juga telah hadir narasumber, ada Ustadz Aulia Rahman Sajali SEI yang akan membersamai kita kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk Anda semua rekan Rau yang ingin berpartisipasi, memberikan opini, tanggapan, dan juga memberikan pertanyaan seputar bulan Ramadan ini, hubungi di kontak person seperti biasa 0822 9999 6105. Hubungi hanya dari via chat WhatsApp dan juga SMS, kita belum bisa menerima kalau untuk via telepon. Dan terima kasih juga untuk Ustadz telah berkenan hadir pada siang hari ini. Walaupun saya mungkin sama-sama ini ya, sama-sama lelah saat, tapi harus semangat terus ya. Ya, kita sapa dulu nih. Ya, selamat siang untuk Ustadz Aulia Rahman Sajali. Apa kabar siang hari ini? Kondisinya baik-baik saja? Ya, fit ya. Kita kondisi fit. Alhamdulillah baik. Ustadz, mengenai tema kita memang melekat ya untuk umat Muslim khususnya di bulan Ramadan ini, keimanan dan amalan terbaik di bulan Ramadan. Boleh dikasih tahu dulu nggak nih sama pendengar kita semua rekan Rau, kira-kira kenapa nih tema ini yang menjadi landasan atau yang diangkat oleh Ustadz pada siang hari ini atau pertemuan kali ini? Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kenapa tema ini yang kecil? Memang banyak dan zaman sekarang. Nah, tradisi. Oke. Karena kurang keimanannya, kurang kepercayaan. Saya hanya puasa. Dia yang harus kita pulihkan. Puasa kita ini. Benar. Dan Itu sedikit latar belakang ya rekan Rau semuanya mengapa tema ini hadir untuk siang hari ini. Baik, mungkin Ustadz boleh disampaikan juga tausiahnya untuk pembuka untuk rekan Rau semuanya. Silakan Ustadz. Ya. Mungkin bagaimana tadi kita sampaikan bahwa keimanan dan amalan baik. Kenapa tema ini kita bahas? Tentang keimanan itu, kepercayaan itu akan berpengaruh erat kepada amal kita di bulan-bulan Ramadan. Kita harus yakin bahwasanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, membuat syariat Ramadan ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa kita harus kembali menyadari apa gunanya ampunan dosa bagi kita di Ramadan? Dalam surah Al-Ma'arij, salah satu contohnya menceritakan kepada kita bahwasanya bagaimana sangat menyedihkannya, sangat menakutkannya kondisi orang-orang yang masih punya dosa nanti di akhir ketika di padang mahsyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nas yauma takunus sama'u kalmuh takunul jibal. Nanti ketika langit itu telah terbelah, kemudian dia cair menjadi cairan seperti tembaga, dan gunung yang berat, yang tinggi, yang kokoh itu Allah jadikan seperti kapas. Wala yas'alu hamimun hamim. Orang terdekat dengan kita saja mereka tidak mau menyapa kita. Ya, padahal kita sudah lama sekali tidak berjumpa. Mungkin kita meninggal duluan, atau anak tangan, tahun, kemudian dia meninggal, bisa dia sangat lama. Kemudian nanti bisa dibuat tahun ya. Tapi setelah itu, ketika kita nanti dibangkitkan di mahsyar, bahkan kita tidak mau menyapa dia. Kenapa? Karena ketika itu
ya wadul mujrimu, orang-orang yang masih punya dosa, yang belum dia minta ampun kepada Allah, yang belum Allah ampuni dosa-dosanya, dia berharap yaulak tadi min azabi yaumi idzin bitan. Dia berharap agar dia bisa menebus dirinya dengan anak. Ya, ketika orang yang berdosa dia belum memanfaatkan bulan Ramadan ini, dia maka ketika itu saking mengerikannya dia, anaknya yang sudah lama dia tidak jumpa, tidak dia lihat, tidak mau dia sapa, bahkan dia tawarkan sama Allah. Apa katanya sama Allah? Ya Allah, ini anakku, azab saja dia, asal jangan kau azab saya. Kemudian dia katakan lagi, wa sahibatihi wa akhi, kemudian ini istriku, ya Allah, ini saudaraku ya Allah, maka azab saja mereka asal jangan kau azab. Saking takutnya dia, saking nafsi-nafsinya dia, kita ketika itu ya karena ada dosanya. Maka Ramadan ini perlu sekali bagi kita, tapi sayangnya kepada kita, dan Ramadan untuk menghapuskan dosa-dosa kita agar tidak terjadi hal yang seperti ini nanti ketika kita. Kemudian ya, jadi itulah Ramadan. Juga agar semakin semangat, tentunya juga untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang lihat di awal-awal rame, ya. Ternyata ini sudah mulai hari. Kenapa? Karena mereka tidak sadar ini. Kurang keimanannya bahwasanya sholat tarawih itu, sholat malam itu menghapuskan dosa. Nah itu dia tadi. Kalau dia tadi terus sadar, betul-betul dia ingat bahwasanya nanti keadaan dia mengerikan kalau Allah tidak hapus dosanya, maka dia akan datang. Dia tidak akan tinggalkan satu malam tanpa sholat tarawih bersama imam di masjid. Oke, baik, Ustadz, ini menarik sekali ya. Dan coba tadi berbicara masalah dosa. Dengan hadirnya bulan Ramadan, tentunya kita berharap kita suci kembali sampai di hari kemenangan nanti. Tapi yang menjadi pertanyaan sesuai dengan tema kita ini, Ustadz, ya, yang banyak mungkin ditanyakan oleh pendengar kita juga, mungkin orang awam, tapi seperti saya juga salah satunya ya. Mengapa sebenarnya Ramadan itu yang sering disebut sebagai bulan peningkatan keimanan? Apakah ada indikator khusus nih yang menyatakan bahwa iman kita akan benar-benar bertambah pada bulan yang suci? Mungkin boleh diberikan penjelasan singkat saja, Ustaz, mengenai tanggapan ini? Iman itu kan naik dan ya, fluktuasi iman itu ya, dia bertambah dengan Oke. Di bulan Ramadan ini Allah utus menyeru kepada hati setiap hamba dan bagi khair akbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, kalian semangatlah. Maka penyeru itu sebenarnya kalau kita mau tanggapi seruan, ya akan semakin beramal soleh. Ketika kita beramal, maka keimanan itu akan meningkat. Nah itu dia. Tapi kalau tidak abaikan seruan kan, maka kembali. Nah, momen Ramadan ini memang kan. Tadi apa artinya? Katakan kepercayaan. Oke, baik Ustaz. Nah, kita berbicara tadi sempat kita singgung juga masalah amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan. Salah satunya taraweh. Ada yang khusus tadarus juga kalau di masjid-masjid sekarang setelah selesai sholat taraweh. Kita lihat juga sekarang baru beberapa bulan puasa, safnya udah mulai kosong di bagian belakang. Tinggal yang depan aja. Oke. Nah, Ustadz, yang sering kali ya di awal Ramadan itu kan kita semangat tuh gempur nih beribadah. Rasa euforia bulan Ramadan itu sangat kuat sekali gitu kan. Namun di pertengahan itu mulai menurun. Nah, ini kan orang selalu bertanya sepertinya, ini yang salah di konsistensi pikiran secara individunya gitu, atau mungkin ada pengaruh dari masyarakat seperti itu, atau mungkin dari kelompoknya seperti itu. Mungkin boleh disampaikan juga, Ustaz, masalah ini. Ya, kalau masalah itu tadi makanya tadi awal, kalau kita yakin, jadi kan, walaupun semua orang di sekitar kita akan tahu. Nah, walaupun semua orang di sekitar kita pasti akan merasa masalah dia semakin pas harapan kita dengan dihapuskan yang besar-besar. Karena kita nafsi-nafsi, orang yang sebelah kita, istri kita saja tawarkan, wah agar jadi dekat, untuk apa kita orang lain? Nah, kita akan berpikir kita nafsi-nafsi di sini. Makanya ada itikaf di bulan Ramadan. Itikaf itu, ya, itu kita melepaskan semua urusan-urusan ini. Kita berdiam diri di masjid, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa Ibnu Qayyim kan? Kenapa kita selalu lalai dari Allah? Karena kita terlalu banyak makan
kan tempat yang paling buruk kata Rasulullah. Makanya Ramadan kita disuruh kosongkan. Kemudian kenapa kita sering lalai dari Allah? Karena banyaknya kita interaksi dengan manusia. Maka iktikaf itu ya, melatih kita untuk nafsi-nafsi. Kita di situ harus fokus berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah, tanpa ada urusan manusia kita tinggalkan sih. Ada orang dia sengaja cuti itu, kalau saya tidak salah kalau di kantor saya pernah. Oke. Saya tahu, yang saya dengar cuti ada sekali 1 bulan. Nah, dia memang sengaja tak pernah mengambil cuti, karena dia ingin mengambil cuti itu khusus 10 hari bulan dia. Pribadi. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Nah, tanamkan dalam kita mutu dengan Ramadan. Baik. Nah, Ustadz juga berbicara kan masih banyak nih ibadah-ibadah lainnya ya, seperti sunnah juga di bulan Ramadan ini. Nah, dari sekian banyaknya ibadah yang di bulan Ramadan ini, seperti ya puasa udah wajib, taraweh, tadarus, ada sedekah ya, ada iktikaf tadi. Ini boleh nggak Ustadz kira-kira di spill gitu ya, dikategorikan kira-kira mana sih yang paling utama atau diprioritaskan gitu. Nah, ini kan biasanya anak-anak muda bingung juga nih, ya kan cap cip cup, saya nggak mau semua, pilih satu dong ya, gitu-gitu nih Ustadz. Mungkin boleh disampaikan juga Ustadz ya gitu. Ya, ini kalau kita mau tandingkan mana yang utama, mana ya. Bawahnya sebenarnya masing-masing. Oke. Masih. Tapi kalau kita mau bandingkan ibadah itu sebenarnya aksaruhum dan kalau mau kita bandingkan puasa dengan tadarus dan tarawih, mana yang paling banyak kita mengingat Allah ketika ibadah. Nah, kalau kita dengan ibadah itu, disitulah kita semakin ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allahnya ini yang menunjukkan. Karena ibadah kita itu kan menunjukkan ketunjukan kita kepada Allah. Semakin kita merasa hina, semakin hamba, tidak apa, tidak berdaya kepada Allah, itu yang paling baik. Semuanya harus kita kerjakan sebenarnya, karena kita butuh ya derajat di surga. Kita tahu ya Pak ya, karena kita masuk surga itu bukan dengan amal kita memang, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu ada orang membunuh 100 orang, tidak pernah ada ibadah sama sekali, dia hanya jalan, dia menang 1 langkah, dia masuk surga. Tapi amal ini kita butuh untuk bisa masuk tingkat derajat yang tertinggi nanti di surga. Sementara surga itu banyak tingkatannya. Ada lebih 100 tingkat. Yang tingkat 1 dengan tingkat di atasnya itu kan bagaikan langit. Bagaikan langit dan bumi. Ini yang harus kita kejar. Makanya jangan berpuas dengan satu ibadah. Karena mukmin itu sebenarnya tidak boleh merasa aman dengan ibadah dia. Dia harus tetap waspada. Khawatir nih, tadi kita sholat zuhur, jamaah di masjid, jamaah kita yakin pahalanya lipat ganda. Tapi kita harus tetap was-wasnya. Mana tahu tadi sholat di maka nanti kita salah lagi. Aku di jamaah di masjid lagi. Jamaah hari ini khatam baca Quran 1 juz. Terjadi ini masih banyak orangnya. Nanti besok aku tambah lagi. Jadi itu dia jadi. Jadi ada rasa takut tidak diterima, ada juga rasa berharap diterima. Antara khauf dan roja. Jadi kita selalu optimis, tapi juga ada rasa was-was di sana agar kita tidak sombong dengan amal ini. Oke, baik. Mungkin boleh disampaikan juga Ustaz sedikit tausiahnya lagi sebelum nanti kita jeda dengan beberapa iklan. Ya, silakan. Nah, ini dia sudah hasil apa tadi. Amalan-amalan baik pasal itu pasal tentunya. Betul. Kita zaman sekarang ini kita masih banyak lihat orang yang bermudah tidak puasa. Nah, contohnya siapa? Yang paling banyak pertanyaan itu Uli Bangunan. Nah, dia merasa dia kan punya alasan. Dia kan pekerja berat. Nah, kayak kalau sana tinggal jadi mereka bermudah tidak puasa. Jadi orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak ada uzur, itu dosa besar. Dosa besar. Nanti Rasulullah pernah dinampakkan orang yang digantung, pokoknya tumitnya terbalik. Kemudian mulutnya dirobek, keluar darah banyak. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa itu? Siapa orang-orang itu? Saya dijawab kepada Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada uzurnya.
Nah, maka dosa besar. Maka tadi kalau tadi ada orang yang misalnya nih kalau supir, Ya. nah banyak kan supir nggak puasa kan? Betul. Ini saya bukan nuduh, Betul sekali. saya rasa ada juga yang tetap dia jaga puasa karena tadi keimanannya tadi sudah kuat. Ya. Nah, kalau supir ya mungkin dia karena musafir, dia memang berjalan, boleh, tapi dia harus kodok, dia harus ganti di hari lain. Tapi kalau kuli kan, kata ulama ini sudah membahas nih panjang lebar. Nah, kata ulama itu intinya orang yang kuli dia tetap harus sahur. Dia harus tetap berniat malam hari itu dia mau puasa, kemudian dia puasa. Kalau misalnya nanti di tengah jalan ketika dia kerja kemudian dan dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang melanjutkannya, kan dia buka, tapi juga nanti ada dia kodok, dia ganti. Masih bisa. Kayak ini peringatan kita ya. Si banyak nih kita lihat orang-orang yang bermudah. Apalagi perempuan. Nah, dia bilang dia halangan. Dia bilang, gak ada yang tahu dia halangan atau tidak. Cuma dia sama Allah yang tahu. Betul, intimate kan. Iya. Makanya memang puasa ini ibadah yang paling jauh dari dia. Karena gak ada yang tahu. Betul. Nah, makanya puasa itu. Oke. Nah, itu dia tadi ya. Kemudian buat satu lagi. Boleh silakan Ustaz ya. Kita mau dibuka. Oke. Nah, ini dia ya. Ada juga yang paling utama itu adalah puasa. Yaitu sholat malam. Nah, kenapa di Ramadan itu yang mulainya di karena sayangnya Allah sama kita. Karena kata Allah, orang-orang yang dari antara ciri-cirinya mereka dulu sedih. Kita menghabiskan berada. Nah, karena penduduk surga itu orang-orang yang serajin sholat malam. Sementara Allah tahu kita nih malas sholat malam. Ya. Kalau ada aja masalah, ada utang, nah, sakitnya nggak sembuh-sembuh, baru dia bangun sholat malam. Kalau nggak begitu, kalau semuanya aman, dia nggak mau sholat malam. Nah, maka Allah karena tahu kita ini malas sekali sholat malam, maka dibuat tuh sholat malamnya itu di awal, dibuat berjamaah nih, semua orang datang, semua orang bersemangat, jadi kita nggak sendirian, jadi kita ada lebih motivasinya lebih nih. Nah, kemudian dibuat di awal malam, bahkan sholat malam di Ramadan lebih utama di awal malam setelah sholat isya, karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Nah, ini sholat malam ini, nah bekal yang sangat paling utama untuk seorang orang yang soleh. Kata Rasulullah, alaikum ya billahi, hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu da'bus solihuna makankum. Kamu kalau hendaknya kalian itu sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Nah, banyak nih orang sekarang merasa dia itu soleh, tapi kalau dia belum sholat malam, dia belum soleh. Nah, sholat malam itu pertanda dia soleh. Nah, pernah seorang istri dari Talak ya, bin Abu Muhammad. Istrinya ini bangun dengan suaminya, kemudian mereka terlambat. Nah, sudah mau azan subuh. Dan ada malam telah berlalu. Karena di depan kita ada jalannya panjang sekali. Tahu nanti akan di alam balik alam. Dengan masa kita tahun sampai Allah kita masuk surga ataupun masuk neraka, kemudian kita nanti akan berdiri. Tahu ya Pak ya? Artinya yang mulia kiamah itu kan hari berdiri. Kiamah itu dari koma yang tempatnya. Hari kiamat itu di mahsyar itu nanti kita semua akan berdiri, tidak berani duduk, tidak berani berbaring karena saking takutnya, saking mengerikannya hari itu. Nah, orang-orang yang terselamatkan ketika itu adalah orang-orang yang memperlama berdirinya dalam sholat. Semakin lama berdirinya di sholat, semakin mudah nanti berdiri. Nah, maka tadi karena saking sadarnya dia betapa perjalanan itu masih panjang, sangat jauh dan melelahkan, maka dia mengatakan karena tadi dia tertiba sholat malam, sementara zaduna qalil. Bekal juga masih sedikit. Sementara orang-orang soleh sudah di depan kita, sudah jauh di depan kita, sementara kita masih belum. Padahal tadi dia masih hanya tertiba saat sholat satu.
Nah ini motivasi. Nah, kalau kita nih apa? Kalau ada yang nawarin, saya kasih 30 juta dengan syarat tidak tinggal satu sholat tarawih. Mau kerja? Aduh. 30 juta loh. Iya loh. 30 juta, syaratnya tinggal satu sholat tarawih. Mau ya? Mau dong. Gampang banget. Gampang. Sebenarnya terlalu gampang. Iya betul. Nah, 30 juta. Pasti kita akan, waktu habis berbuka dia langsung ke masjid sholat pertama. Langsung ya. 30 juta. Sahur pertama ya. Nah, itu sholat pertama dia. Kenapa? Dia 1 juta jika dibayar dia 1 malam. Tapi kenapa kita untuk 30 juta kita mau kerjakan sementara tadi surga tadi ya masalah keimanan. Kembali lagi tadi ke awal, masalah kepercayaan dan keimanan kita, masalah sholat malam. Dan sholat malam ini itu lebih baik itu di masjid. Padahal kita tahu nih Rasulullah mengatakan perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Di rumah ya. Di rumah, di dalam kamar. Baik bagi dia. Lebih banyak, lebih besar pahalanya. Semua yang orang dapatkan di masjid, dia dapatkan lebih baik lagi. Nah, tapi tidak dengan Ramadan. Bulan Ramadan ini, bahkan yang perempuan, itu dimotivasi untuk datang sholat di masjid. Ya, untuk sholat bersamanya. Kenapa? Rahmat, hatta yang sorry, siapa yang berdiri sholat dengan imam, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail. Dia seperti sholat semalam sunat. Seperti kita, padahal kita sholat tarawih berapa lama? Paling lama setengah jam udah lama. Setengah jam udah banyak yang betul sekali. Kalau imamnya nambah panjang, udah banyak yang kasih kode deh. Udah batuk, udah bersih ya, udah banyak yang ini. Setengah jam. Kita sholat setengah jam, dianggap sholat dari habis habis isya sampai subuh. Bayangkan berapa rakaat? Nah, makin banyak dahi kita ini kita letakkan di sejadah kepada Allah, itu semakin memudahkan kita. Nah, dan ada seorang sahabat yang dia membantu Rasulullah. Jika Rasulullah tanya sama dia nih, apa yang kau mau, apa yang kau inginkan dari pahala, dari balasan, karena dia sudah mau membantu. Dia katakan, orangnya pintar. Apa katanya? Muro, wafatuka fil jannah ya Rasul. Aku ingin bersamamu seperti ini ya. Bergandengan dengan Abu Irazali kata Rasulullah. Ada yang lain nih kata Rasulullah. Rasulullah pikirnya dia minta upah berapa dirham gitu ya. Dia mau minta kamu yang lain. Kata tidak ada ya Rasulullah. Kalau gitu kau tolong aku dengan memperbanyak sholat. Nah, tadi kata Rasulullah kalau mau masuk surga dengan banyak sholat. Dan kita kalau sholat tarawih setengah jam anggap seperti sholat semalam. Makanya harus motivasi nih kita semua, jangan lebih lama di kafenya. Ini kita udah lihat nih, masih seminggu nih ya, belum seminggu ya, belum masih 5 hari ya, masih 5 hari, ada yang sudah hari, bahkan kafe sudah datang. Tadi saya mau sampaikan di awal nih sebenarnya, setiap malam bulan Ramadan ini, bahwa kita yang utama uminar wadali ada pembebasan dari api neraka dan nah, kalau kita nih 4 malam ke belakang kita belum dapat nih, ada list ya. Belum di list nih malaikat kita terbebas dari neraka. Nah, kalau malam ini kalau masih ada sampaikan seperti karena sudah banyak contohnya. Di belakang kita murah, kemudian buat asar sehat, ternyata sebelum maghrib namanya sudah bukan ada bisa jadi. Nah, nanti kalau masih ada umur kita sampai malam, sampai 10 tahun, maka benar-benarlah ketika subuh. Dia tahu kan? Dan agar kita bisa dapat jaminan. Oke, baik Ustadz, ini sementara kita akan jeda terlebih dahulu ya. Ini kajian kita masih ada beberapa menit lagi. Saudara rekan semuanya, tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Rawabam Your Lifestyle. 105 Rawabam masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidempuan.
Masih bersama saya Ercin Anda tentunya dan juga narasumber kita ya. Ya, telah memaparkan tadi ada Ustadz Aulia Rahman Sajali dengan tema kita masih sama keimanan dan amalan terbaik di bulan Ramadan. Ya, di segmen kedua ini mungkin Ustadz boleh disampaikan nih singkat aja dahulu karena memang udah ada beberapa pertanyaan yang muncul nih. Silakan Ustadz. Ya, saya mau sampaikan satu lagi amalan terbaik pada Ramadan Ya. adalah berdoa. Doa itu ibadah. Ya betul. Jadi kalau kita banyak berdoa, karena kita nanti banyak berdoa. Karena banyak orang sekarang ini mau buka, dia itu malah mau berdoa. Padahal 10 menit sebelum berbuka itu harus kita angkat tangan ke langit minta sama. Begitu juga ketika waktu sahur. Nah, waktu sahur kita Allah karena doa adalah mau buat ibadah. Sedang karena doa situ puncak kehinaan kita, puncak kelemahan kita sebagai hamba, tidak memohon kepada Sang Pencipta. Jadi itu ya doa kita banyak doa juga ya antara aja komat dan kapan pun kita banyakkan doa, langitkan doa terus. Nah, semoga dengan itu kita nanti Allah ijabah semua doa-doa kita pada tempat kita ya jawab. Oke, baik Ustaz nih. Karena tadi kita udah singgung ya, Anda boleh bertanya juga di 0822 9999 6105. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz ya. Saya bacakan dulu nih, boleh tanggapi ya. Ada dari Bang Harahap yang Kala Selatan Bayu Angin ya. Terus ya, Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz seputar tema kita ini katanya. Apa sih Ustadz hukumnya katanya saat kita berpuasa tapi kita malah lalai dan meninggalkan sholat wajib ataupun sholat fardu? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih katanya. Oke, itu yang pertama. Ada satu lagi Ustadz dari Kak Amalia di Sita. Assalamualaikum Ustadz katanya. Waalaikumsalam ya. Saya jawab juga nih. Izin bertanya Ustadz katanya. Apakah ada hadis atau landasan Quran yang mengutamakan kita sholat maghrib dulu atau berbuka puasa dahulu? Bagaimana kira-kira tanggapan Ustaz mengenai ini? Terima kasih katanya. Mungkin boleh ditanggapi dari mana yang dahulu nih Ustaz? Yang sholat dulu nih. Bang Harap, dengarkan baik-baik ya. Okay. Ini pelaku atau itu dia. Pertama nih, titipan tanya teman. Tanyain orang atau sendiri nih. Nah, iya ya. Orang puasa dan mana ya? Orang sana tapi nggak pernah dengar juga semalam itu. Kata tuh apanya? Dia punya ikat pinggang tapi nggak punya tanda. Dia mengerjakan, dia meninggalkan sesuatu pertama. Yang kedua ya. Sholat ini malah nanti yang pertama kali dihisab hari kiamat. Nah, kalau sholatnya sudah bagus, setelah baru udah. Tapi kalau sholatnya saja sudah dicekal di awal nih ya, sudah ada malaikat yang langsung ini masalah sholat. Nah, kita pasti dihitung umurnya berapa, sholatnya berapa. Nah, itu dia kan. Kalau dia umurnya meninggal 40 atau 60 tahun, maka akan dihitung dia baliknya berapa sholat wajib yang dia kerjakan. Kalau masih banyak yang bolong, Allah masih masih kasih keringanan nih. Coba cari nih, ada enggak ibadah sholat sunnahnya untuk bisa menutupi ya. Konversinya kuat ya. Tapi kalau nanti dia ternyata puasa dan sholat kekeliruan puasa jadi Bang Harap tadi ya. Bang Harap. Tolonglah diajak tuh orang yang tidak sholat. Diajak dia, jangan sahur tuh lebih penting dia jalan-jalan keluar. Asmara subuh ya. Sholat subuh dulu. Nah, sholat subuh dulu baru setelah itu yang lain gitu. Oke, itu dari Bang Harap ya, semoga menjawab ya. Satu lagi mungkin boleh tanggapan dari pertanyaan tadi Kak Amalia di Sitang nih. Ya. Ini itu dia tadi. Mana yang lebih dulu, kita berbuka atau sholat? Kita berbuka dulu. Nah, karena berbuka
sebaik-baik berbuat itu yang disegerakan. Disegerakan. Tapi berbukannya ada caranya. Gimana tuh Ustaz? Rasulullah, ini saya ajarin nih ya. Dan ini Rasulullah Praktek nih saya langsung. Jangan sekarang. Oke, silakan Ustaz. Nah, nanti kalau kita sudah terdengar azan, sekali kita kata Rasulullah kita makan kurma, kurma basah. Tidak ada basah, ada ya sekarang ada banyak ya kurma sukari. Sukari itu kurma basah. Kenapa kurma basah? Karena yang kurma basah itu lebih manis dan yang manis itu lebih cepat mengembalikan energi tubuh yang sudah. Nah, setelah kita makan kurma satu aja sampai satu kotak. Waduh. Lagi satu. Aduh. Makan satu, kemudian kita minum air. Bismillah. Tadi Bismillah dulu ya. Bismillah makan kurma, kemudian saya Bismillah baru kita baca doa yang mau atau. Nah, kita setelah itu sebenarnya kita lebih baik ini sholat maghrib nih. Tapi kalau misalnya nih di depan udah ada ayam goreng, hidangan ya Ustaz ya. Atau apa nih yang enak ya? Atau cendol, campur ya, ya. Jadi kita bicara es campur siap-siap. Nah, kalau udah ada es campur nih, daripada kita nanti sholatnya nggak khusyuk, ya kita makan lah, makan selesai. Hilangkan sudah. Tidak usah habiskan juga semua. Banyak orang nih buka puasa di masjid. Dapat makanan gratis. Tapi ketika sholat orang udah salam dia masih makan. Nah, ini dia keliru juga Ustaz ya. Tapi dia ada pula nih orang yang udah paham hadis. Tapi katanya Rasulullah mengatakan kalau sudah terhidang makanan maka tidak ada sholat bagi dia. Iya, maksud Rasulullah itu makan sesuatu agar tidak terganggu konsentrasi kita nanti ketika sholat. Karena sholat itu kan harus khusyuk. Betul sekali. Nah, kalau tadi kita teringat nih cendol yang sudah kita beli, sudah kita buat ini. Aduh ini cendol tadi gimana sih rasanya kan gitu kan? Tahu kurang manis atau memang enak atau enggak? Nah, itu malah mengganggu. Betul sekali. Kuap atau satu itu dan bersegera sholat maghrib. Nah, jam 2 kita sholat. Waktu itu ya, itu Kak Amalia di situ ya, jangan mukbang dulu, ya. Sholat dulu Kak ya. Sholat dulu ya. Oke, mungkin boleh dilanjutkan juga Ustaz tausiahnya tuh. Ya, oke. Ya. Ini ada beberapa menit lagi nih. Iya, kita ada sekitar 10 menit lagi nih. Nah, jadi saya tambahkan tadi masalah ini, kita banyak menyiapkan berdoa di malam ini karena doa orang itu sangat dibutuhkan. Tapi perkabulan itu tentu ada yang top. Ini tepat, kita tak berdoa. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tidak peduli doaku ini dijawab atau tidak, aku berdoa terus. Tahu doa sedang beribadah. Ibadah itu bukan hanya itu. Tapi kalau kita doa, kita dalam hati. Misalnya tiba-tiba turun hujan deras, tiba-tiba kita naik sepeda motor kita berhenti depan orang, pokok di emperan, kemudian kita dalam hati menutup mata, misalnya kita angkat tangan kita ke langit dan berdoa, itu kan ibadah. Nah, itu dia ya. Jadi doa itu bisa dikabulkan di dunia, tapi bisa ditunda. Allah yang maha tahu mana yang lebih baik. Ya, prioritas dulu mana nih itu ya, mana yang prioritas. Jadi kalau kita kemudian dikasih langsung fortuner nggak datang ke masjid lagi. Yang sebelumnya tadi dia selalu sholat besok pertama ya kan, ya, betul. Selalu datang kadang ketika fortuner datang ya maka itu Allah tahu. Doa itu nanti juga akan dikabulkan di akhirat. Nah ini nih ya, kalau sahabat Nabi itu malah mereka kalau berdoa dia minta nanti di akhirat aja gitu ya. Di akhirat aja ya waktu. Karena di situ lebih utama daripada di dunia nih. Kemudian kalau bisa kita dipalingkan dari dunia. Banyak orang nih putus asa berdoa, mengatakan aku tak ijabah doa. Padahal secara tidak sadar Allah telah menjauhkan banyak keburukan dari. Ada orang mungkin doa nih, dia jualan kurma nih, misalnya nih masanya pelaku ya, bertonton sampai. Dia minta untungnya Allah 100 juta. Ternyata tidak dikabulkan. Dia tidak sadar ternyata Allah sudah menjauhkan dia dari keburukan 100 juta yang dia tidak sadar. Allah telah menjauhkan dia dari kemurkaan, suka hilang parah, ya jadi banyak ini kan.
doalah terus menerus, karena ketika kita berdoa dalam hadis yang ada sabda Allah berfirman, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap, aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan aku tidak peduli sebanyak apa. Dan kita berdoa, walaupun dosa kita sebesar gunung, sebesar dunia ini, kita merasakan. Ada orang nih, ketika saya ajak ke masjid, dia merasakan dosaku banyak, tidak mau ke masjid, aku tidak sanggup. Malah harusnya kalau kita sadar banyak dosa kita, harus kita minta ampun sama Allah. Cepat-cepat nih Ustaz. Ya, harusnya kita semakin cepat-cepat dia ke masjid. Ya. Nah itu dia, ketika dia berdoa, tadi ya Allah kan dosa-dosa. Kemudian apalagi amalan terbaik adalah Al-Quran itu intinya sebenarnya bukan hanya harus tadabbur. Kenapa malaikat Jibril turun? Rojaah. Padahal tugas Nabi malaikat Jibril Sampaikan hanya wahyu. wahyu, tapi tidak. Malaikat Jibril datang hanya untuk merojaah, mengulang Al-Quran dengan Nabi. Kenapa? Agar Nabi kembali ingat. Makanya ketika Nabi bacakan lagi Al-Quran, maka Nabi semakin dermawan. Nabi itu kan orang yang paling dermawan. Ya betul. Kenapa Nabi di bulan Ramadan semakin dermawan? Karena Nabi merojaahkan, bacakan Al-Quran. Maka Nabi semakin tahu bahwasanya ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau Nabi simpan, malah ini akan menjadi bahan pertikaian. Tapi ketika Nabi sadar dan faktalah itu yang akan menjadi milik kita, itu yang akan bersama kita nanti sampai kiamat, maka Nabi semua bersemangat untuk bersedekah, mengeluarkan semua hal. Nah, kalau kita ini punya uang, kemudian 50.000 sedekahkan, kita belikan emas, yang milik kita yang mana? Yang ini yang 150. Iya. Yang 950 yang 50. Yang 150. Yang 50. Kenapa tuh Ustaz? Karena itu yang akan bersama. Yang Karena hartamu, kata Rasul, hartamu adalah apa yang kau makan, apa yang kau pakai, dan apa yang kau infakkan. Oke. Makanya sebenarnya yang punya kita yang 50.000 ini, banyak orang salah kaprah nih ketika dia berinfak 50.000 berarti 900. Nah, enggak, ini nanti akan hilang. Bahkan banyak orang sekarang beli hal-hal yang manfaat, sehingga itu malah nanti menambah hisab dia di akhirat. Nah, malah menambah hisab nih. Tapi yang 50.000 ini dia simpan di mana? Makanya ada istilah kan, simpan hartamu di langit. Dengan cara bagaimana? Maka banyak baca Quran, maksudnya agar kita paham. Karena Quran itu adalah kitab petunjuk. Coba kita beli kulkas, kemudian ada buku petunjuk, coba sih. Ada. Berguna nggak itu buku petunjuk? Berguna nih. Karena bahasa Cina kita nggak paham. Betul. Tapi kalau dia ada bahasa Indonesianya, kemudian kita tahu, oh rupanya kalau kita caranya agar dia cepat ini seperti ini. Ada di buku petunjuk, ada semua. Di Quran itu pun juga ada petunjuk semua. Nah, kalau kita sudah paham, kita tadabburi, kita baca artinya, kita baca panjang, akhirnya itu yang akan bermanfaat. Memang sekarang ini kita yang masih menjadikan bacaan itu sebagai amalan ya. Mau bertahan. Ya. Nah, cobalah kalau tahun lalu kita baca saja, coba sekarang kita baca kan dengan artinya. Kalau kita tahu apa sih sebenarnya yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bahagia. Ya. Makin merasa kita ini tidak ada. Ya betul sekali. Ustadz ini mohon maaf saya potong ya. Ini ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih. Waktu kita diskusi, mungkin boleh ditanggapi ini sekalian nanti di closing statement Ustadz ya. Karena kita formasi udah hampir masuk juga. Saya bacakan nih dari nomor ujung 27 anonim tanpa nama, takut kamu ya. Ini yang bertanya Ustadz katanya. Ya. Masalah berpuasa katanya kan syaitan dan iblis dibelenggu katanya, tidak dikeluarkan di selama bulan Ramadan. Akan tetapi kenapa ada bisik-bisikan dalam telinga saya untuk melakukan hal-hal yang buruk? Apakah itu pengaruh dari keimanan yang kurang kuat dan taat kepada Allah? Mohon tanggapannya Ustaz, terima kasih. Jangan mau disalahkan setan. Itu nih. Dan setan disalahkan terus malah jadi ikat. Aduh, dia lagi belum nih. Jangan salahin setan. Oke. Jadi memang manusia itu dinasihkan oleh Tuhan. Manusia itu memang dasarnya diciptakan suka berpisah. Maksudnya apa? Kita dapat sesuatu yang baik dia pelit, sesuatu yang buruk dia keluh kesah. Nah, memang gawaan kita itu ada hawa nafsu dan diri kita yang cenderung kepada keburukan. Tapi Allah berkatakan illal musallin, kecuali orang yang sholat.
Makanya tuh tadi yang nggak mau namanya Ada nih. banyak kan sholat. Nah, kalau banyak sholat, maka tadi apa tuh Bisik-bisikan nah, rasanya tuh. bisikan dia tuh, bukan bisikan setan. Nah, biar bisikan-bisikan itu tadi tidak datang, banyak sholat, banyak Quran, banyak sia, ya. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Salah satu yang merampok waktu kita adalah Ayo loh. ya, banyak pegang HP bulan Ramadan. Saya sama jemaah saya selalu motivasi nih, Ramadan semua medsos nonaktifkan dulu. Kenapa? Agar kita bisa fokus Ibadah. Iya. Setan. Ya. Oke, ke nomor 27 ya, kambing hitam kamu gagal. Baik Ustaz, karena formasi kita hampir 14 waktu Indonesia Barat, makanya boleh closing statement yang disampaikan untuk seluruh pendengar kita. Ya. Tadi diri saya. Semua tingkatkan keimanan, kepercayaan kita, puasa ini tapi memudahkan kita untuk dan datang tawe puasa semuanya plus semua kemudian saya juga sampaikan bukan untuk pembawa aja ada nanti dapat paham sedikit tapi sebenarnya kita yang semua tidak butuh dengan kita selamatkan diri nanti dari api neraka. Oke. Baik, terima kasih untuk Ustaz ya. Rekan tahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian Ramadan kita hari ini dengan tema keimanan dan amalan terbaik di bulan Ramadan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Aulia Rahman saja tadi jadi motivasi ya bagi kita semua untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas di bulan suci ini. Saya Arjinanda pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di 105 Harapan. Nantikan kajian Ramadan bersama Kosmo Balik Muhammadi Kota Parasidimpuan episode berikutnya setiap hari 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, clear.